Baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, teks editorial itu akan memberikan manfaat pada kalian nantinya untuk bisa berpikir kritis terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar. Menyoroti berita aktual tersebut adalah berita utama yang ditulis oleh redaktur surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Editorial biasanya menjadi salah satu cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir teksnya. Teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Teks ini menggunakan bahasa yang mudah. Silakan tulis. Teks editorial adalah suatu artikel dalam surat kabar atau suatu pandangan redaksi terhadap sebuah peristiwa yang sangat terjadi gitu Pak di surat kabar tersebut yang sedang diterbitkan. Silakan deh. Teks editorial ialah berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan perdebatan pendapat. Fakta ini terus Fakta. ciri-ciri. Oke, terima kasih Solis. Nah, isi informasi teks editorial itu adalah berupa fakta dan juga opini. Nah, opini itu nanti juga dibagi lagi yang berupa pendapat dan juga nanti solusi yang disampaikan oleh penulis. Jadi penulis berpendapat itu dan memberikan solusi berdasarkan pada fakta yang terjadi. Pertanyaannya, apa itu fakta dan apa itu opini? Ada yang bisa ya? Fakta adalah sebuah kejadian yang benar-benar terjadi, yang nyata, kejadian yang nyata. Sedangkan opini kan itu pendapat, merupakan sebuah pandangan atau pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran dengan hasil yang apa ia lihat atau ia dengar gitu. Bisa berupa nilai atau saran. Solusi adalah sebuah jalan keluar atau sebuah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk terjadi sudah terjadi gitu ya, dapat dibuktikan, ada buktinya dapat dibuktikan, bisa berupa data, bisa berupa hasil penelitian. Tadi selain fakta itu opini itu prediksi, pendapat, dugaan terhadap suatu peristiwa ya, perkiraan, persoalan tidak dapat dipastikan benar-benar akan terjadi, kan permasalahan benar sekali ya. Jadi penyelesaian, jalan keluar, cara menyelesaikan masalah itu disebut dengan suatu solusi. Karena dari tadi kita mendengar kata-kata itu. Baik, selanjutnya untuk kalian ketahui bahwa fakta merupakan kejadian, keadaan, atau peristiwa yang nyata dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini merupakan buah pikiran berupa pendapat, penilaian, harapan, atau prediksi. Lalu, bagaimana cara kita bisa membedakan antara kalimat fakta dan kalimat opini? Kalimat fakta biasanya bersifat objektif, kemudian dia akan mengandung kepastian, sesuatu yang pasti, kemudian memiliki data yang akurat dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini biasanya dia bersifat subjektif, mengandung pendapat pribadi atau orang lain, dan biasanya mengandung
mengandung atau memiliki kata-kata yang bersifat relatif seperti mungkin, akan, jika. Itu adalah kata-kata yang bersifat relatif. Nah, setelah isi informasinya ditulis, informasi yang kalian dapatkan, kalian tentukan informasi tersebut. Mana yang masuk dalam pendapat, mana yang masuk dalam solusi, dan juga kesimpulan dalam teks editorial tersebut. Sampaikan di sini secara lisan, jawabannya pun diunggah ya, ditulis berarti secara individu melalui tautan Google. Ya, sekarang Pendapatnya yaitu pertama, perkara jumlah kendaraan yang bertambah setiap tahunnya tak hanya berdampak pada kemacetan semata, namun juga berdampak pada peningkatan jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Itu salah satu pendapat. ya benar. Kita meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan transportasi umum seperti bus, kereta, dan pesawat. Solusinya yaitu pemerintah membuat kebijakan baru, yaitu mempersulit atau mengurangi angka pembelian kendaraan bermotor yang diimbangi dengan penambahan jumlah mutu dan jalur bagi kendaraan umum, sehingga situasinya bisa seperti zaman dahulu, yakni warga lebih memilih kendaraan umum untuk berpergian. Kesimpulannya, jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan 4 sudah semakin banyak. Diperlukan kebijakan pemerintah untuk membatasi kendaraan pribadi dan mengoptimalkan kendaraan umum, karena semakin banyak kendaraan bermotor di jalan, semakin tinggi pula angka kecelakaan lalu lintas. Kita dari pertama belajar pengertian teks editorial, terus isi teks editorial, kemudian fungsi teks editorial, manfaat teks editorial, opini, fakta, solusi, dan aktual, fenomenal, kontroversial. Ya, sebelum bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.